Nama Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Bunyi kelima sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut memiliki nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan dan kedamaian dalam bangsa. Berikut adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengartikan adanya jaminan dan kebebasan dalam beragama. Sila tersebut tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain dan memberikan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila pada video ini bahwa sekitar rumah saya beragama Islam dan banyak bangunan masjid yang digunakan untuk beragama Islam atau umat Islam untuk menjalankan kewajibannya melaksanakan sholat. Contoh lain yaitu dilakukan dengan menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita, serta hidup rukun bermasyarakat bersama mereka yang berbeda agama. Seperti yang kita ketahui, beberapa akhir ini Indonesia sering sekali mengalami banjir bandang, tidak terkecuali di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Banyak material warga yang terhanyut banjir dan bahkan rumah-rumah warga juga ikut hancur karena tergerus oleh banjir. Hingga diperlukannya pencarian korban banjir oleh tim SAR dan anggota PMI. Serta personel TNI dan warga sekitar juga ikut serta mengevakuasi material yang tersapu banjir bandang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, meninjau kawasan hulu menggunakan helikopter di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa banjir bandang di Kota Batu, Malang, Jawa Timur disebabkan karena adanya bendung alam yang jebol di kawasan hulu. Bendung alam ini terjadi karena tanah longsor di dekat aliran sungai. Ketika ada hujan dengan intensitas tinggi, bendung alam tidak mampu menahan tekanan air. Akibatnya, banjir bandang terjadi dengan membawa material lumpur dan pohon yang ikut dalam longsoran. Dan sebagai bentuk rasa kemanusiaan antar warga, masyarakat Batu membuka donasi yang mereka lakukan di tempat wisata Alun-Alun Batu, Jawa Timur, dengan berharap bantuan tersebut akan membantu para korban bencana banjir bandang untuk memenuhi kebutuhannya yang darurat dan keluarga serta masyarakat lainnya untuk bertahan hidup sembari menunggu pertolongan dari masyarakat dan pemerintah. Sila keempat, Pancasila, yang dilambangkan dengan kepala banteng, berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini adalah beberapa contoh dari bermusyawarah. Dan bermusyawarah tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Untuk penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa sebagai dasar negara maka sudah sewajarnya rakyat Indonesia mengamalkan kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada video di atas, tindakan yang dilakukan oleh polisi seperti penilangan terhadap beberapa masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas merupakan bentuk sikap keadilan untuk menegakkan kebenaran sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh. Karena tanpa dasar negara Indonesia, bangsa ini tidak memiliki identitas maupun tujuan yang sama. Sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami dan memiliki wawasan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan tersebut nantinya juga akan berdampak pada diri sendiri dan juga masyarakat sekitar. Di antaranya dapat menghargai perbedaan pendapat, memiliki rasa saling menghormati, tidak berperilaku semena-mena, serta menumbuhkan rasa saling tolong-menolong. Tidak hanya itu, dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila juga akan menghindarkan kita sebagai generasi muda dari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kehidupan bangsa. Karena pada dasarnya, generasi muda adalah generasi penerus yang akan menjadi pemimpin negara. Memiliki pemuda-pemudi berkualitas dan Pancasilais akan membuat negara Indonesia kokoh dan mampu bersaing dengan negara lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan sebagai wujud mengimplementasikan Pancasila di masa pandemi ini. Itulah contoh-contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone.